Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pelatihan Office 365 pada Suprayo 04 Jatilawang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penugasan ke siswa. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu silakan nanti login terlebih dahulu. Nah, ini contohnya saya sudah berhasil login. Kemudian klik di sini kelasnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya di bagian atas di sini ada posting, file, buku catatan kelas, kemudian tugas, nilai. Bapak Ibu klik di tugas. Nah, nanti karena ini masih kosong, bentuknya seperti ini, lembar kosong. Kemudian Bapak Ibu pastikan sudah membuat lembar kerja siswa LKS. Ini contohnya seperti ini punya saya, tugas informatika 01. Nanti siswa disuruh mencari gambar keyboard, mouse, scanner, dan flash disk. Oke. Kemudian klik di buat di bagian bawah sini. Klik buat, kemudian pilih yang tugas. Nah, seperti ini. Kemudian judulnya silahkan diketik, misalnya tugas tugas perangkat input. Nah, seperti ini. Kemudian instruksinya ditulis yang jelas, misalnya baca dan ikuti perintah yang terdapat pada lembar kerja. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan lembar kerja yang tadi, yang tugas informatikanya. Klik di, saya ulangi lagi, klik di tambahkan sumber daya. Kemudian di bagian bawah, karena ini tidak ada di OneDrive saya, ini OneDrive-nya saya beberapa sudah saya input di sini. Nah, kemudian klik unggah dari perangkat ini. Nah, kemudian cari lembar kerjanya, diklik sini, klik open. Nanti ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, klik tombol selesai. Nah, nanti seperti ini. Nah, secara default, secara pengaturan di Microsoft Teams ini siswa tidak bisa mengedit. Artinya nanti siswa hanya bisa membuka dokumen ini tanpa bisa mempaste atau menempelkan gambar yang ditugaskan. Seperti itu. Nah, ini kan di perintahnya untuk mencari piranti masukan komputer. Nah, ini kasurnya dipaste, ditempel gambarnya di sini. Ada 4 gambar seharusnya, tapi karena pengaturannya tadi di sini siswa tidak bisa mengedit, nanti siswa tidak bisa mengedit apapun. Nah, supaya bisa mengedit itu bagaimana? Caranya klik di tombol ini titik 3. Kemudian di bagian atas, paling atas ini siswa dapat mengedit salinan mereka sendiri, klik di situ. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah di poin silahkan diisi, misalnya poin maksimal 100. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki pengen ada rubrik supaya penilaiannya lebih lebih otentik ya, caranya itu lebih detail, klik ditambahkan rubrik. Kemudian kalau masih kosong tambahkan rubrik baru, masukkan judul. Misalnya rubrik penilaian 1. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ini diberi centang untuk poin ininya, poin di rubiknya. Kemudian di sini di deskripsinya diketik misalnya tepat input gambar keyboard. Nah, seperti ini. Nah, kriterianya apa? Kriteria misalnya tepat sekali. Nah, ini tepat atau bisa diikuti ini ya juga nggak masalah. Misalnya ini istimewa, bagus, cukup, atau buruk ini masalah. Ini misalnya seperti ini cukup, buruk, jangan buruk ya, misalnya kurang, tidak sesuai. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini persentasenya untuk gambar keyboard misalnya 25. Nah, seperti ini 25%.
kemudian ditambahkan lagi. Nah, kalau tadi kan ada 4 gambar nih, nah ini di copy saja, ditempelkan di sini gambar mouse. Nah, sama seperti tadi, ini poinnya 25, jadi bagi sendiri. Jadi kalau sudah sudah tepat semua, nilai total nilainya 100. Scanner, ini poinnya presentasinya 25 dan gambar flash disk. Oke, seperti ini. Kemudian ntar saya lengkapi dulu nih, saya post dulu. Oke, seperti ini. Kemudian ini 25 ya, 25. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen poin di bagian atas misalnya 50, ini juga bisa diatur seperti itu. Tapi kalau pengen merata, diketik seperti tadi atau di sini disebutin secara bobot merata, nanti otomatis akan membagi sendiri. Kemudian kalau sudah, klik lampirkan. Nah, seperti ini jadinya. Rubik penilaian 1. Tapi kalau misalnya merepotkan ya, langsung klik ini dihapus saja, nggak masalah. Nah, ini saya karena lebih suka pakai yang langsung poin saja, ini dihapus saja, nggak masalah. Nah, seperti ini. Kemudian ini jatuh temponya ini siswa ini boleh mengerjakannya sampai tanggal berapa. Misalnya saya beri tugas ini 1 minggu, tanggal 23, jatuh temponya jam berapa. Kalau saya percepat sampai jam 8 pagi, mana ya? Ini 8 pagi, artinya nanti siswa yang mau mengedit mengedit tugas ini di tanggal ini 23 jam 8 itu tidak bisa diedit. Oke. Tidak bisa diedit. Kemudian simpan dan tugaskan. Oke, saya coba simpan dulu. Nah, ini kan tidak ada, adanya ini masih di draft ini. Nah, ini diklik lagi, kemudian tugaskan. Nanti kalau sudah tugaskan akan muncul di tugaskan di sini. Tapi kalau masih di draft ini, siswa tidak bisa mengedit atau melihat tugas ini. Seperti itu. Nah, nanti kita coba buka akun siswa. Simulasikan di akun siswa. Oke, ini saya sudah masuk di akun siswa. Bentar. Oke, ini langsung login di Microsoft Teams. Oke, ini berhasil login, ya. Bentar, saya tutup. Oke, kemudian klik di kelas. Ini di akun siswa. Oke, ini sudah login ya, di siswa. Selanjutnya saya lihat tugas ini sudah muncul di sini di bagian bawah. Tugas perangkat input seperti yang tadi ditugaskan, klik tugas juga sama atau klik di tugas ini. Sebetulnya ini juga muncul di notifikasi setiap siswa. Di sini gambar bel ini. Nah, ini kalau saya klik nanti akan muncul, nah ini muncul seperti yang tadi. Oke, ini saya klik, nanti hasilnya langsung ke tab tugas. Nah, ini seperti yang tadi saya lihat, ya saya tugaskan. Ini kalau siswa ini saya klik di tugas informatika, nah nanti akan membuka Word Online. Oke, seperti ini. Nah, ini siswa bisa mengedit. Misalnya namanya Permata, kelasnya misalnya kelas 8G. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada keyboard, bisa mencari di internet gambar keyboard. Nah, keyboard. Selanjutnya saya klik misalnya klik yang ini. Kemudian saya cukup klik kanan, salin gambar, kembali ke sini lagi, kemudian bisa paste sini. Nah, ini tempel. Kalau tidak bisa, berarti pakai CTRL-V. Nah, CTRL-V nanti akan, nah ini ada keyboard.
Kemudian mouse juga sama perintahnya nggih. Ini contoh saya menginputkan satu dulu. Ini karena Word online, jadi saya tutup, nanti otomatis akan menyimpan di sini. Oke, saya coba klik lagi. Apakah betul? Nah, ini kan permata tadi sudah diketikkan, nanti otomatis akan muncul di sini, kemudian gambar keyboardnya nanti juga akan muncul. Jadi tidak perlu khawatir, tugasnya tidak tersimpan. Kemudian kalau sudah, klik kumpulkan. Nah, nanti ada animasi seperti ini, berarti sudah selesai dikumpulkan. Kemudian kita cek apakah betul tugas siswa ini sudah sampai di guru. Nah, saya buka lagi di sini. Ini di akun guru nih, akunnya saya. Nah, ini akunnya saya. Kemudian saya lihat di sini tugasnya ini. Nah, ada yang selesai dikumpulkan ini. Kita cek dulu. Oke, sudah muncul nama, sudah muncul kelas, kemudian ada keyboard, gambar keyboard yang tadi sudah dipaste di sini, ditempel. Kemudian ini kan masih kurang satu nih, ada 3 yang kurang lengkap. Nah, ini bisa juga dituliskan di sini. Misalnya gambar yang lain kok belum. Nah, seperti itu. Kemudian dikembalikan. Oke, kemudian ditutup. Nanti akan muncul di sini kembali seperti ini. Kita coba cek di akun siswa apakah betul. Kita kembali ke sini, aktivitas. Nah, ini kan muncul nih. Gambar lain kok belum. Nah, gambar yang lain kok belum. Nah, ini bisa diedit lagi, ditambahkan gambar yang lain. Nah, misalnya sini ada gambar keyboard, saya cari gambar mouse. Nah, seperti ini. Ini misalnya saya copy saja, salin gambar. Nah, ini kan sudah terbuka. Kemudian mouse-nya saya tempel di sini, Ctrl V. Kemudian scanner dan flash disk saya pause dulu. Ini saya sudah selesai menempelkan semua gambar, kemudian saya tutup. Kemudian siswa yang perlu dilakukan adalah kumpulkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, coba saya cek di akun guru. Maaf, mana ini? Nah, ini saya reload saja di postingan. Kemudian klik di tugas lagi, kita lihat. Oke, ini saya diklik lagi. Nah, ini kan kembali lagi ke sini, mengembalikan ini. Nah, ini diklik lagi. Kalau sudah selesai, siswa sudah lengkap menginput gambar semuanya. Nah, ini sudah. Nah, ini dirubah lagi. Oke, nah kemudian poinnya misalnya 100, kembalikan. Nah, berarti ini nanti siswa dapat nilai 100. Oke, ini sudah kembali. Nah, ini dapat nilai 100. Yang ini yang belum mengerjakan sama sekali. Seperti itu. Nah, kalau siswa melihatnya, apakah betul nilainya dapat nilai 100? Kita cek lagi di aktivitas. Maaf, entah saya kembali lagi. Oh, ini notifikasi paling atas nih. Nah, ini sudah tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Kita cek nilainya ada berapa. Klik di tugas. Oh, ini diselesai. Kemudian nih, tugas perangkat input nilai 100. Kalau saya cek lagi di sini, dapat nilai 100, umpan balik dari guru. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebihnya demikian Bapak Ibu. Mohon nanti bisa dieksplor sendiri, dikembangkan sendiri untuk bentuk penugasan seperti ini. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.